Marilah kita dengarkan sambutan sesuai dengan request yang diaturkan kepada kami. Sambutan Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan langsung oleh panjenenganipun Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dari Rembang. Tapi sebelum beliau naik podium, dihaturkan kepada para pejabat ataupun juga yang tamu undangan VIP yang hadir bisa duduk di atas panggung bersama Kiai Idris bin Abdul Hamid. Monggo Gosipul. Nggih. Gosipul. Pak Mahfud MD, monggo. Pak Erik, monggo. Pak Lutfi. Nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Saquf kami aturkan untuk bisa naik podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa habaibana al-ahibba wa zu'ama'ana al-aizza fi ma'izzukum, yang mulia Syekhona Murabbarahina Kiai Idris Hamid, Atalallah Baqa'ah, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar, para kiai dan habaib yang hadir bersama kita pagi hari ini, yang saya hormati para pejabat pemerintahan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, Menteri Negara BUMN Pak Erick Thohir, ini dua-duanya NU, walaupun yang satunya MD, tapi NU. Pak Erick Thohir ini aslinya dari Gunung Sugih, Lampung Tengah, salah satu daerah konsentrasi terbesar warga NU di Lampung. Kita tahu bahwa Lampung adalah basis NU terbesar di luar Jawa.
Kalau Pak Mahfud MD ini saya malah baru tahu kalau beliau dari Madura. Soalnya dulu pernah saya tanya pada Pak Mahfud, Pak, penjenengan ini asli mana Pak? Beliau jawab, oh kalau saya asli Jogja. Terus tahu saya beliau asli Jogja, ternyata Madura beliau ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, para santri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Dijadikan wali oleh Allah, dijadikan wali Allah itu adalah karunia makom, derajat, pangkat yang luar biasa tinggi, luar biasa mulia. Apalagi di zaman sudah tidak ada lagi nabi-nabi seperti zaman kita hidup ini. Tidak ada makom lebih mulia yang bisa diimpikan oleh seorang mukmin selain makom wali Allah. Maka wajar, bukan aneh, tidak mengherankan apabila pada hari ini kita saksikan begitu banyak orang ingin memberikan penghormatan dan bertabarruk di dalam majelis haul Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar ini, karena kita semua tahu makom beliau yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira kita perlu ingat juga, hadirin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemuliaan yang begitu tinggi kepada Kiai Hamid Pasuruan ini ada perlunya. Bukan hanya sekedar karena Allah ingin memuliakan Kiai Hamid, tapi beliau dikaruniai makom mulia ini ada perlunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan makom tertinggi di antara makhluk kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bi'atsah sebagai Rasul Allah, yang tidak ada pangkat kemuliaan di antara makhluk lebih tinggi dari beliau, itu juga ada perlunya. Jelas Allah ingin memuliakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dimuliakan dengan pangkat Rasulullah karena ada perlunya. Apa perlunya? Saya kira kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup jelas mansus, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertebaran di sana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Itu perlunya Kanjeng Nabi diberi kemuliaan sebagai Rasulullah. Dan Kanjeng Nabi tidak akan pernah mau
menggunakan kedudukannya, kemuliaannya sebagai Rasulullah di luar keperluannya. Kedudukan sebagai Rasul itu digunakan hanya untuk keperluan kenapa beliau diangkat menjadi Rasul. Itu sebabnya misalnya ketika ditawari dengan harta, ditawari wanita, ditawari kebangsawanan oleh orang-orang Quraisy, beliau tidak bisa terima. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah au ahlika dunah. Lebih baik saya tidak akan meninggalkan urusan ini sampai Allah menjadikannya berhasil atau saya binasa karenanya. Karena beliau tidak mau menggunakan kemuliaan pangkat sebagai Rasul selain untuk keperluannya. Beliau misalnya juga tidak mau membela seorang Muslim yang salah ketika berperkara dengan orang Yahudi. Walaupun ini Muslim berhadapan dengan Yahudi, karena Muslimnya yang salah, orang Muslim yang salah, beliau tidak mau membela. Karena bukan untuk keperluan itu beliau menjadi Rasul. Demikian juga Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar, beliau juga tidak akan menggunakan makom kewalian beliau ini di luar keperluannya. Kalau masih di dalam keperluan, beliau pasti akan melaksanakan. Pada waktu itu ketika mulai terkenal Kiai Hamid Pasuruan sebagai waliullah, salah seorang sahabat beliau, teman beliau mondok bersama waktu itu, yaitu Kiai Ali Maksum, kemudian ingin membuktikan apa betul Kiai Hamid ini wali. Maka Kiai Ali pun datang ke Pasuruan ini, dan sampai di sini lalu beliau berkata kepada Kiai Hamid, "Aku butuh duit dah," kata beliau. "Saya butuh uang ini." "Berapa?" Kiai Hamid bertanya. 500.000 kata Kiai Ali. Karena yang minta, yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum, mustahil Kiai Ali Maksum ini menginginkan uang untuk keperluan di luar yang dibenarkan oleh syariat. Pasti untuk keperluan maslahat, untuk keperluan yang sesuai dengan syariat. Karena yang mengatakan adalah Kiai Ali Maksum. Kalau saya yakin ini sama-sama walinya. Nah, mendengar itu Kiai Hamid langsung mau berdiri, mungkin mau mengambilkan uang di kamar atau bagaimana, tapi oleh Kiai Ali dipegangi tangannya. "Sampean kene ae, ora usah ning dindi." Jare butuh duit. "Iya, tapi sampean aja ning dindi kene ae," kata Kiai Ali. Kiai Hamid lah, ya wis, ala niyati Kiai Ali Maksum, Al-Fatihah. Begitu selesai Fatihah, tiba-tiba langsung "Assalamualaikum." Ada rombongan tamu datang, banyak orang tamunya. Dan satu persatu lalu salaman dengan Kiai Hamid. Zaman itu kalau ada tamu bertamu kepada kiai, kecuali sama-sama kiainya ya, kecuali sama-sama kiainya.
Kalau ada tamu bertamu kepada kiai, biasanya ya tangannya bukannya tangan yang telanjang, mesti ada lemeknya. Itu waktu itu pasti. Enggak kayak sekarang ini wah orang bertamu kepada kiai tangan tipak umbel ora wijik barang. Ora dilempeki apa-apa. Bar ditakoki jebul malah njaluk utangan. Nah, itu zaman sekarang ini repot kiai zaman sekarang ini. Nah, kalau tadi katanya kata Ki Idris wali kotanya menyumbang sound system dan lain sebagainya, ya maklum wali kotanya Saifullah Yusuf ya gimana lagi. Kalau yang lain ya enggak tahu gitu ya. Nah, jadi ya salaman ada lemeknya semua. Lemek taruh sampai terkumpul menggunung. Begitu selesai orang terakhir salaman langsung ini tadi lemek-lemek salam tempel ini langsung oleh Kiai Hamid disorong ke hadapan Kiai Ali Maksum. Ki londa hitung dhewe. Langsung disorong. Dan saat itu juga dihitung oleh Kiai Ali, betul-betul dihitung satu persatu dihitung oleh Kiai Ali dan total jumlahnya 500.000 rupiah, tidak kurang tidak lebih. Ini masya Allah. Di situ Kiai Ali Maksum lalu yakin wah wali tenan Kiai Hamid ini. Atau cerita kepada sahabatnya yang lain, kakek saya Kiai Bisri Mustafa, wah ya udah tak buktekno wisan. Kiai Hamid itu wali tenan. Cerita begini. Kata Kiai Bisri, wah nek ngono aku tak jaluk motor. Makanya terus Kiai Bisri ketini, saya kira sudah masyhur Kiai Mustafa Bisri sering cerita ya. Bagaimana Kiai Bisri minta mobil kepada Kiai Hamid ini. Perlu diulang. Jadi Kiai Bisri datang ke sini siang-siang. Memang waktunya Kiai Hamid istirahat. Ada ya cukup banyak tamu yang nunggu di sini, tapi pintu rumah masih tertutup. Kiai Bisri datang langsung ke depan pintu terus teriak, "Assalamualaikum." Ya nggak ada yang nyaut. Diulangi, "Assalamualaikum." Nggak ada yang nyaut. Yang datang malah santri. Santri datang, nyuwun sewu Pak, Mbah Yai nembe istirahat. Kiai masih istirahat. Itu Kiai Bisri langsung bengok, "Ya Allah Gusti, kene iki nasibe wong rusa, ameh sowan kiai wali ae kok diangel-angel," kata bilang. Itu buat Bisri. Begitu teriak begitu terus pintu dibuka dari dalam, Kiai Hamid keluar. "Jangan ngono Anda," kata mereka. Setelah duduk lalu tanya, "Ada apa, keperluan apa ke sini?" "Ono apa?" "Ngene ndak," kata Kiai Bisri. "Sampean kan tahu aku ini mubalek." Kata Kiai Bisri, "Memang mubalek kan." "Lah aku ini belum punya mobil. Kalau aku kesana kemari naik bis kan nggak wibawa aku ini." Kata Kiai Bisri. "Lah terus gimana maunya?" "Ya sampean yang dekat dengan Gusti Allah, sampean mintakan mobil." Langsung Kiai Hamid, "Ala niyati Kiai Bisri Al-Fatihah." Ya, itu selesai Kiai Bisri langsung nyaut, "Mereknya apa ndak?" Saking yakinnya. Langsung tanya mereknya. Mbah Hamid ya dengan lugu jawab, "Ya nek ora Fiat ya Holden." Kalau ndak Fiat ya Holden. Ya, ndak lama kemudian ada rezeki min haitsul yahtasib, lalu Kiai Bisri menyuruh paman saya Kiai Mustafa Bisri nyarikan mobil. Itu nanya mulai dari Jakarta sampai Surabaya, nggak ada orang yang menawarkan mobil selain merek Fiat atau Holden.
Itu setelah lapor pada abahnya, kepada Kiai Bisri, wah ampuh Kiai Hamid ini. Akhirnya dapat golden tahun 68. Ini Masya Allah. Ada perlunya. Tapi pernah satu kali ada Kiai Rembang yang lain, saya tidak usah sebut, mau sowan ke sini, kemudian sudah masuk ke dalam, pagi-pagi sudah datang masuk ke dalam, supirnya nunggu di parkiran mobil. Kiai ini nunggu dari pagi sampai sore, Mbah Hamid gak mau nemuin, tidak ditemui oleh Mbah Hamid. Sudah nunggu dari pagi. Ahlan sahlan. Habib Zain. Dari pagi sampai sore tidak ditemui oleh Kiai Hamid. Sampai akhirnya capek nunggu, pamitan kepada santri pulang. Kiai dari Rembang itu pulang terus ketemu supirnya sambil gremeng, wah ora rezekiku Kang, bukan rezeki saya Kang, aku nunggu dari pagi sampai sore begini nggak ditemui sama Kiai Hamid. Lu supirnya kaget, loh ini tadi malah jagongan sama saya lama Kiai Hamid. Jadi Kiai Hamid ini ndak nemui kiainya, itu malah nemui supirnya malah. Ini Masya Allah. Nah itu kalau dugaan saya karena hajatnya Kiai Rembang tadi itu di luar keperluannya Kiai Hamid menjadi wali. Ya itu makanya enggak ditemuin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua ketika kita tahu bahwa kepada orang-orang mulia ini, pada para sholihin ini, lebih-lebih kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa berwasilah untuk hajat apa saja. Tapi kita harus menghormati untuk keperluan apa makom mulia yang dikaruniakan kepada orang-orang soleh itu. Jadi kalau kita berwasilah kepada Mbah Hamid, ya kita harus menghormati apa keperluannya Mbah Hamid menjadi wali itu. Jangan kita berwasilah untuk hal-hal yang di luar keperluan Mbah Hamid menjadi wali. Ya. Nah gampangannya ya jangan sampai tidak bisa kita ini berwasilah untuk memohon hal-hal yang tidak bersesuaian dengan syariat misalnya. Untuk hal-hal yang bisa menimbulkan madorot kepada orang lain misalnya. Dan lain sebagainya. Karena kita harus menghormati ini. Dan di samping itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak seorang pun yang hadir ini tidak ingin menjadi wali. Semuanya ini kepingin menjadi wali saya kira. Ya, pasti kepingin. Kenapa? Kepingin menjadi wali karena tahu mulianya makom seorang wali Allah. Ya toh, ada yang tidak kepingin jadi wali, ada enggak? Tidak ada. Pasti semua kepingin menjadi wali. Karena apa? Karena kepingin mulia. Ya. Karena kepingin mulia. Tapi saya kira perlu dipikirkan juga. Kalau sudah jadi wali, itu keperluannya apa? Itu harus dipikirkan juga. Ada seorang sayyid dari satu daerah di Jawa Tengah, ya, datang ke Rembang. Saya tidak usah sebutkan.
siapa dan dari mana, datang ke Rembang menemui paman saya Kiai Mustafa Bisri. Lalu saya ini mengatakan, wah sampean ini torikohnya wis bener Gus, sampean ini torikohnya sudah betul Gus ini, tinggal selangkah lagi sampean bisa jadi wali ini. Kata saya itu, kalau sampean ini mau berangkat ke Hadramaut, ziarah kepada wali-wali di Hadramaut, sampean pulang langsung jadi wali. Kata Sayyid ini kepada Kiai Mustafa Bisri. Nah jawaban Kiai Mustafa Bisri beliau bilang, nek wis dadi wali terus ape la opo, katanya. Kalau sudah jadi wali terus mau apa? Kenapa? Karena harus dipikirkan juga. Sesudah mendapatkan karunia, kemuliaan sebagai wali Allah ini terus untuk keperluan apa? Makom mulia itu untuk keperluan apa? Dan semakin tinggi, semakin besar nikmat Allah, ini sudah rumus. Semakin besar nikmat Allah, semakin berat tanggungannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semakin besar karunia Allah, pasti semakin berat tanggungannya. Jadi kepengen jadi wali itu ya enggak apa-apa, tapi harus ingat tanggungannya jadi wali itu apa. Ya. Nah ini kalau wali Allah. Nah kalau wali kota, ya ini sebetulnya kurang lebih sama saja. Kurang lebih sama saja. Kepengen jadi wali kota, kampanye ke sana kemari, ngaku-ngaku NU ke sana kemari, supaya dipilih. Itu keperluannya apa? Kalau sudah jadi wali kota itu loh keperluannya apa? Masa ya cuma perlu jadi juru kunci makam saja kan ya? Pasti ada keperluannya. Nah demikian juga Nahdlatul Ulama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini Masya Allah, ini karunia berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah karunia luar biasa. Karunia luar biasa. Belum pernah dalam sejarah ada ulama mengorganisir diri secara independen seperti Nahdlatul Ulama ini. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Belum pernah terjadi. Ini ulama. Organisasi ulama yang berpikir tentang peradaban. Ini luar biasa. Dan pasti kemuliaannya juga luar biasa karena di situ dikumpulkan semua ulama sholihin di kalangan ahlus sunnah wal jamaah di Nusantara ini. Ini makom mulia sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari juga tidak kemudian buru-buru serta merta mendirikan Jam'iyah ini, enggak. Usulan untuk mendirikan Jam'iyah itu sebetulnya sudah cukup lama sebelum Jam'iyah benar-benar didirikan. Tapi Hadratus Syekh butuh waktu panjang untuk menimbang-nimbang, untuk berpikir apa nanti tanggungannya kalau sudah berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan beliau baru mencapai kemantapan setelah mendapat isyarah dari gurunya Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan yang mengirimkan tongkat dititipkan kepada Kiai As'ad Samsul Arifin
dengan disertai ayat sebagai isyarah, ayat tentang tongkat itu sendiri. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqaha ya Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ayat ini menggambarkan keperluannya didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama tidak boleh dipergunakan, diperalat di luar tujuan didirikannya. Itu sebabnya Nahdlatul Ulama tidak mau diajak-ajak bikin khilafah misalnya. Tidak mau, karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak bisa digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan demi kepentingan eksklusif Nahdlatul Ulama sendiri, karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama inilah khidmah untuk seluruh bangsa, khidmah untuk seluruh kemanusiaan, khidmah untuk seluruh peradaban. Ini Nahdlatul Ulama. Maka wajib bagi kita semua untuk menghormati hal ini, menghormati apa yang telah ditetapkan sebagai keperluannya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan coba-coba menggunakan NU ini untuk hal-hal di luar keperluan didirikannya Jam'iyah ini. Ya. Nah, ini saya kira penting untuk diingat, khususnya ketika kita semua memperingati haul Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar dan Nyai Nafisah, yang merupakan tonggak dari salah satu tonggak dari kehidupan beragama kita semua, salah satu tonggak dari kehidupan bernahdlatul ulama bagi kita semua. Nah, kebetulan sekarang ini sedang rame-rame orang kepengen jadi calon ini calon itu. Ya, saya tidak tahu, mungkin menteri-menteri yang hadir ini juga mungkin ya. Nah, saya cuma mau titip aja, tolong diingat keperluannya apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus.